Jika kemarin kita sudah membahas tentang Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Hos Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selanjutnya kita akan membahas tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Siapa saja tokohnya? Mari kita bahas. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang memiliki nama populer Hamka atau Buya Hamka, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada usia 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar, serta terjun dalam politik melalui masyumi sampai akhirnya partai tersebut dibubarkan. Pernah juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka pergi ke Mekah. Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada tahun 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahnya dibantu oleh Kabinet Persatuan Indonesia. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001. Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya, Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden, tetapi pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui. Dari Belanda, kemudian Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta bergabung di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. Rencana Gus Dur ketika menjadi presiden adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah. Pada 30 Desember 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, ia berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Berbagai penghargaan diterima Gus Dur, diantaranya pada tahun 1993 Gus Dur menerima penghargaan, di mana sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori community leadership.
Ia juga mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center sebagai sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mabel Valor yang berkantor di Los Angeles karena Gus Dur dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas. Salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia. Pada saat ini, para murid pengagum dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur disebut Gus Durian. Mereka mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman. Pemikiran, karakter, dan prinsip perjuangan Gus Dur terangkum pada 9 nilai utama, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kekesatriaan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, dan kearifan lokal. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita panggil B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Meninggal di Jakarta pada usia 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Dari sekian banyak Presiden Indonesia, B.J. Habibie merupakan satu-satunya Presiden yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila. Ibunya berasal dari Jawa, yaitu Yogyakarta. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang ITB. Pada tahun 55-65, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, dan menerima gelar diplom engineer pada tahun 60 dan gelar doktor engineer pada tahun 65 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 73, ia kembali ke Indonesia, kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hikmah yang dapat kita teladani adalah meneladani kegigihan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku cinta tanah air atau memiliki rasa nasionalisme. Mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan.